positif, dan itu sangat membantu kami karena tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dedi ya. Ya. Kadang masyarakat itu kurang paham gitu. Ini yang sebenarnya yang dikerjakan oleh BI itu apa gitu. Nah, itulah tugasnya rekan-rekan media untuk memberitakan gitu. Hanya ya sekarang sudah mulai banyak yang tahu gitu ya. Bank Indonesia masuk ke UMKM, punya binaan, kemudian mengembangkan UMKM gitu. Kemudian Bank Indonesia masuk ke inflasi, kerjasama dengan pemerintah daerah dalam forum TPID untuk mengendalikan harga di Indonesia pada umumnya dan juga di Bali pada khususnya. Nah, ini juga terima kasih berkat kontribusi dan kerjasama dari rekan-rekan wartawan, apa yang kami kerjakan itu tersampaikan gitu ya, tersampaikan kepada masyarakat di Bali pada khususnya. Kemudian yang terakhir, kami mengharapkan kerjasama seperti ini bisa dapat berlanjut ya Bapak Ibu ya, dapat tetap berlanjut. Kebetulan ini juga sedang ada pergantian pimpinan BI Bali gitu ya, dari Pak Trisno sekarang Pak Erwin. Mudah-mudahan ini tetap sama kerjasama yang dilakukan oleh rekan-rekan. Kemudian juga pemberitaannya tetap dijaga supaya tetap positif, karena kalau beritanya itu positif juga masyarakat lebih tenang gitu, intinya gitu. Ketiga hal itu yang ingin kami sampaikan, dan saya mungkin tambahkan satu nih untuk terkait dengan pemberitaan. Jadi saya mau sedikit cerita soal ekonomi sedikit ya, ekonomi dan juga terkait dengan inflasi gitu. Jadi kalau kita bicara ekonomi sekarang, kebetulan sekarang datanya masih data triwulan 1 ya Bapak Ibu, masih data triwulan 1. Nanti triwulan 2 itu rilis tanggal 5 Agustus. Itu nanti akan kelihatan pertumbuhan ekonomi Bali seperti apa. Tapi untuk sampai dengan triwulan 1 2023, Astungkare ekonomi Bali tumbuh cukup baik. Sekarang pada level 6,04, itu cukup baik, lebih tinggi dibandingkan nasional gitu ya. Kemudian sedikit melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tapi untuk level di atas 6% itu sudah cukup baik. Dan bahkan sekarang sudah bisa dibilang sudah mulai pulih gitu ya Bapak Ibu ya, sudah mulai pulih karena dulu sempat mengalami kontraksi pada saat pandemi Covid. Jadi sekarang sudah mulai pulih. Bapak Ibu mungkin kalau di Denpasar atau di tempat-tempat wisata sudah merasakan kemacetan gitu ya. Itu satu sisi itu membuat kita agak gak nyaman gitu ya, karena kemana-mana macet. Tapi di lain pihak itu juga menunjukkan lihat ekonomi yang sudah mulai pulih. Nah kemudian itu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah yang lebih bagus lagi Bapak Ibu, di saat ekonomi tumbuh tinggi, inflasi Bali itu juga terkendali gitu ya, terkendali. Bahkan di bulan Juni kemarin itu mengalami deflasi. Deflasi itu harga-harga cenderung turun gitu ya. Dan itu deflasinya secara mantuman di bulan Juni kemarin itu sebesar 0,04%. Nah, itu secara bulanannya. Dan secara tahunannya, year on year-nya, sekarang inflasi Bali itu berada pada level 3,08. Dan itu artinya inflasi Bali itu sudah kembali ke range atau ke kisaran sasaran gitu ya. Kalau dulu di awal tahun itu masih di atas 4% Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa bulan itu masih di atas 5% gitu. Nah sekarang dengan upaya yang dilakukan oleh BI, oleh pemerintah Provinsi Bali, kemudian dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota,
Itu Asdongkara sekarang inflasi Bali sudah semakin terkendali dan kembali ke sasaran tahun 2023 yaitu 3-1%. Gitu. Jadi kalau sasaran kita itu paling tinggi 4%, paling rendahnya 2%. Nah sekarang sudah di 3,08, berarti sudah berada di sasaran itu gitu ya, di range kisaran itu, yaitu sudah sangat bagus sekali. Dan bahkan untuk inflasi ini Bali masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Kalau nasional itu di angka 3,52%, 3,52% ya. Dan secara nasional pun sebenarnya juga sudah cukup bagus ya. Secara nasional udah di bawah range atau di dalam range, di tingkat Bali pun sudah di dalam range. Mungkin itu apa sedikit saja mengenai update perekonomian. Mungkin kita ini aja, santai-santai aja malam ini. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh japri ke saya atau langsung ngobrol ke saya gitu ya, terkait dengan ekonomi atau tadi ya terkait dengan peruri gitu ya. Kalau nanti saya bisa jawab juga, kalau nggak bisa nanti saya ini dulu tampung dulu gitu. Karena kalau terkait dengan pencetakan uang mungkin saya perlu konfirmasi kepada rekan yang lebih tahu gitu. Jadi kalau untuk perekonomian Bali monggo aja kalau mau langsung tanya ke saya. Berikutnya mungkin nanti kita akan lanjutkan sampai jam berapa? Sampai pagi ya? Sampai pagi ya tuh ya. Kita nikmati aja malam ini masih ada waktu sisa, kita nikmati. Silahkan kalau mau nyanyi. Saya tadi Pak siapa yang jago nyanyi di sini ya? Wari. Awari. Ya Pak, ya monggo aja nanti yang jago nyanyi, yang suka nyanyi silahkan nyanyi, yang sukanya joget silahkan joget gitu ya. Kebetulan ini kita blok ya, di tempat ini kita blok ini untuk kita saja, tidak ada orang lain. Tapi nanti kalau semakin malam, kalau nggak salah sampai jam 9 itu dibuka untuk umum gitu. Jadi kalau mau joget-joget dengan dari sekarang gitu ya. Nanti kalau sudah lewat jam 9 nanti ada orang lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan Channel Bali bersama Bapak Andi, Deputi Direktur Bank Indonesia. Bapak Ibu, saya punya